Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempertemukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kami bersyukur Engkau memberikan waktu dan ruang bagi kami pada saat ini, dimanapun kami berada, untuk menikmati keindahan, kekuatan dan kuasa dari firman-Mu. Tuhan, bukan sekali dua dalam kehidupan ini, kejadian-kejadian yang kami hadapi berbeda dengan apa yang kami harapkan. Tidak jarang juga kami merasa letih. Pada hari ini kami rindu mendapatkan pencerahan tentang hal ini. Berikan kami kekuatan rohani. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan dan saudara-saudara kekasih yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai dan sejahtera dimanapun sedang berada saat ini, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, melakukan kegiatan tertentu, atau sedang berada di rumah sakit. Dimanapun saudara berada saat ini, saya harap program ini boleh memberikan penghiburan di saat berduka, kekuatan di saat lemah, semangat baru dikala merasa lesu, visi baru tatkala kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah saudara pernah mendengar kata apes? Segala sesuatu tampaknya tidak berjalan menurut apa yang kita kehendaki. Sebagai ilustrasi, inilah cerita tentang seorang bapak muda yang baru menikah pergi ke kantor naik sepeda motor. Karena buru-buru, hampir nyerempet bemo. Supir bemo berkata, "Hati-hati dong mas, jangan nyerempet-nyerempet begitu." Sampai di kantor, belum lama juga duduk di kursi. Datang bos berkata, "Mana yang kemarin? Kok tidak selesai-selesai? Lama sekali saya menunggu." Sore hari, teringat akan uang honor yang akan keluar. Datangi bendahara dan ia berkata, "Belum keluar uangnya mas. Nggak usah ditanya juga, pasti saya kasih kalau uang sudah ada." Sore hari, pulang ke rumah, bertemu istri yang sudah nunggu di pintu. "Mana uangnya dong pak? Uang belanja sudah habis. Kita kan nggak bisa makan pakai sayur rumput." Kurang lebih begitulah situasi pada hari yang apes. Semua keadaan tampaknya berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat-saat seperti ini, keadaan yang apes, inilah yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus sesudah hari kebangkitan, seperti diceritakan dalam Injil Yohanes. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Perasaan apes, lagi sial kata orang. Kejadian yang bertolak belakang sama sekali dari apa yang diharapkan. Inilah yang sedang dialami oleh murid-murid. Sesudah penyaliban, murid-murid berada dalam keadaan syok, tertekan, dan mereka berhenti melayani. Apa yang kita baca dari firman Tuhan tadi, murid-murid kembali ke pekerjaan lama mereka sebagai penangkap ikan. Petrus yang tampaknya dituakan di antara para murid mengajak mereka untuk menangkap ikan. Mereka pergi ke Danau Tiberias. Mereka menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Semalaman mereka bekerja, tetapi tidak seekor pun yang berhasil ditangkap. Bagi nelayan-nelayan profesional yang mencari makan dari menangkap ikan seperti Petrus, tidak ada seekor ikan pun ditangkap adalah satu kejadian yang sangat menyedihkan. Tidak saja untuk dibagi, untuk dijual kepada orang lain, bahkan untuk mereka makan sendiri pun, seekor ikan pun tidak ada. Mereka sudah bekerja semalaman, dan tentu perut mereka sudah keroncongan. Ketika mereka meninggalkan pelayanan, kehidupan mereka sepertinya menjadi apes. Saudara-saudara, apabila ada di antara kita yang oleh karena sesuatu hal meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, dan menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lain, mungkin kita rasa waktu beribadah, waktu melayani itu adalah waktu yang sia-sia. Saya lebih baik pergunakan itu untuk cari uang, untuk aktivitas lain. Maka saudara juga akan mengalami hal-hal yang apes dalam kehidupan ini. Ini adalah hal yang pasti kita alami dalam kehidupan apabila kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Murid-murid menghadapi hari yang apes itu oleh karena tidak menangkap ikan. Setiap kali kita meninggalkan Tuhan, setiap kali kita meninggalkan gereja dan ibadah, setiap kali kita meninggalkan pelayanan, kita akan memasuki hari-hari yang apes dalam kehidupan kita. Di saat-saat yang menimbulkan rasa frustrasi ini, ternyata Yesus ada di darat, tidak jauh dari tempat di mana mereka sedang berada. Yesus mendatangi murid-murid dalam kegalauan mereka. Sering kita merasa, manakala kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, kita katakan, Tuhan jauh daripada. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid. Murid-muridlah yang meninggalkan Yesus dan pelayanannya. Yesus tetap berada di dekat murid-murid. Yesus tetap ada di dekat kita masing-masing. Yesus kemudian bertanya kepada murid-murid, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, kita tentu aminkan Yesus mengetahui murid-murid tidak menangkap seekor ikan pun. Tetapi kenapa dia bertanya, "Apakah kamu punya lauk pauk?" Inilah ucapan Yesus yang bisa menggetarkan hati murid-murid. Karena pertanyaan ini langsung mengenai pokok permasalahan yang dihadapi murid-murid. Pertanyaan ini langsung menggetarkan hati mereka. Pada waktu Yesus melawat seorang yang sakit puluhan tahun di kolam Bethesda, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang langsung mengenai hati, menggetarkan hati orang itu.
Pada waktu Yesus berbicara dengan seorang perempuan di sumur Samaria itu, ia berkata, "Bawalah suamimu kepadaku." Perkataan Yesus menggetarkan hati perempuan Samaria. Laki-laki yang ada bersama dia sekarang bukan suaminya. Apabila Yesus berkata kepada kita, perkataan-perkataan Yesus mengenai hati setiap orang. Yesus tahu kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Pada waktu Yesus menyapa kita dalam kehidupan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Beritahukan semuanya kepada Yesus, karena ia tahu walaupun kita tidak memberitahukannya. Selanjutnya, Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Ketika mereka melaksanakannya, betul-betul terjadi mukjizat. Jala mereka tiba-tiba bergetar, ikan-ikan yang tertangkap banyak jumlahnya. Mukjizat terjadi. Apa yang bisa kita pelajari? Pada masa kita menghadapi kegalauan, hari-hari yang terasa apes, apa yang kita perlu lakukan, saudara? Pandang Yesus yang tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Pada waktu kita kehilangan visi, tidak tahu kemana lagi arah tujuan hidup kita. Kita merasa gundah, kita merasa letih. Pandang Yesus, Yesus akan memberi jalan keluarnya. Tuhan mengatakan kepada murid-murid, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Perkataan Yesus tidak masuk akal. Sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman di Danau Tiberias, murid-murid tahu, pada waktu hari sudah siang, ikan-ikan itu sembunyi di tempat yang teduh, di tempat-tempat yang terlindung. Mereka tidak tahan kena sinar matahari. Biasanya, orang-orang menangkap ikan pada waktu malam hari. Malam harilah ikan itu bangun dan beraktivitas. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin menjala ikan di waktu hari sudah siang. Tetapi ada wibawa, ada karisma dari orang yang berkata di darat itu tadi, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika mereka melakukannya, terjadilah mujizat luar biasa. Jala mereka bergetar oleh banyaknya ikan-ikan yang masuk dalam jala. Pada waktu kita bertemu secara pribadi dengan Yesus, maka kita dengar firman-Nya seperti yang tertulis di Alkitab, dan kita laksanakan, walaupun tidak sesuai dengan akal dan pikiran. Inilah kunci keberhasilan orang beriman, orang yang percaya akan kuasa Yesus Kristus. Dan ada begitu banyak firman Tuhan yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Matematika surgawi berbeda dengan matematika duniawi. Matematika duniawi mengatakan, kalau kita menerima dan menerima, kita akan bertumpuk dalam kekayaan. Matematika surgawi mengatakan, berilah dan engkau diberi lebih banyak lagi. Apabila kita bisa ikuti matematika surgawi yang hanya bisa diterima dengan iman, maka kita akan memasuki perbendaharaan surgawi yang penuh berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sesudah mujizat terjadi, jala mereka penuh dengan ikan. Mereka kemudian menyadari bahwa orang yang berdiri di darat itu adalah Tuhan sendiri, adalah Yesus. Saya percaya pada saat itu hati Petrus tergetar. Petrus tentu mengingat peristiwa dulu ketika ia meninggalkan perahunya sebagai penjala ikan dan mengikuti Yesus sebagai penjala manusia. Ia ingat peristiwa itu, kejadiannya hampir sama. Semalaman juga ia dan teman-temannya tidak berhasil menangkap ikan. Pada waktu hari sudah siang, Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam." Kembali Yesus mengatakan pada waktu itu suatu perkataan yang bertentangan dengan akal pikiran. Mujizat terjadi, begitu banyak ikan yang mereka tangkap pada waktu itu. Harus dikirim satu perahu lagi untuk membawa tangkapan dalam perahu yang sudah syarat dengan ikan itu. Saudara, apakah saudara percaya mujizat masih terjadi sekarang ini? Banyak orang Kristen, termasuk teolog, yang tidak percaya bahwa mujizat masih terjadi. Mereka mengatakan bahwa itu adalah peristiwa zaman dulu. Atau dalam titik ekstrim, bahkan ada teolog liberal yang tidak percaya bahwa mujizat-mujizat itu pernah terjadi. Untuk melihat mujizat, kita perlu memakai mata iman.
Mata biasa tidak bisa melihat kejadian-kejadian itu. Apabila kita pakai sedikit hikmat dan iman, saya percaya kita semua bisa melihat mujizat. Lihat diri kita masing-masing ini, yang terdiri dari satu kepala, dua tangan, dua kaki, panca indera yang lain. Bukankah kehadiran kita sebagai manusia sebuah mujizat? Tidak ada sebuah mesin atau apapun yang bisa membentuk seorang manusia. Tidak ada peralatan secanggih apapun yang bisa membuat nyawa manusia. Kalau mulut kita masih bisa berkata, mata kita melihat, telinga mendengar, tangan memegang, kaki berjalan, kalau kita percaya bahwa ini pun mujizat, mujizat-mujizat yang lain juga kita tentu percaya. Orang sakit disembuhkan, pergumulan yang berat Tuhan berikan jalan keluar. Pada waktu tidak ada pertolongan, kehidupan seolah membentur tembok. Ada pertolongan dari Tuhan. Kita percaya bahwa itu semua mujizat. Barangkali kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Pada waktu kehidupan kita membentur tembok, ada pertolongan yang Tuhan berikan. Tetapi kita tidak sadari itu pertolongan dari Tuhan. Kita lupa mengucap syukur. Atau pada waktu itu kita berkata terima kasih Tuhan. Waktu kehidupan kita sudah mulai normal kembali, kita melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan menuruti perintah Tuhan Yesus, murid-murid berhasil menangkap jumlah ikan yang banyak. Jumlahnya dikatakan tadi di sini 153 ekor. Ketika mereka tiba di darat, Yesus ada di sana menunggu mereka. Sudah ada api arang dan di atasnya ikan dan roti. Padahal tadi Yesus bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Itu adalah pertanyaan bagi murid-murid, bagi Yesus sendiri. Sebenarnya sudah ada lauk pauk, ada api arang, ada roti dan ikan. Yesus melayani mereka, melayani murid-murid. Yesus tahu murid-murid dalam keadaan letih dan perut keroncongan. Tuhan menyiapkan makanan bagi mereka. Saudara, alangkah indahnya punya teman sejati, sobat setia seperti Yesus. Yesus tahu pergumulan kita. Kita kekurangan makanan dan minuman. Yesus tahu kita butuh uang untuk kontrakan rumah. Yesus tahu kita butuh uang untuk pendidikan anak-anak. Yesus tahu kita butuh uang untuk mengobati sakit penyakit kita. Yesus tahu akan segala permasalahan kita. Di manakah ada seorang yang seperti ini? Yang mengerti akan diri kita pribadi, akan masalah-masalah, kelemahan-kelemahan, kekurangan, keletihan-keletihan kita. Yesus tahu, saudara. Ia berkata kepada murid-muridnya, marilah dan sarapanlah. Yesus mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Saudara-saudara, Yesus orang yang peduli akan kehidupan kita. Pada waktu kita lapar, Ia beri makanan. Pada waktu haus, Ia beri minuman. Pada waktu kita tidak berpakaian, Dia berikan pakaian. Pada waktu kita berduka, Yesus memeluk kita. Kukasihi engkau anakku, katanya. Kita boleh punya pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Apabila saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan berkata, aku juga seperti murid-murid Yesus itu. Aku merasa hari-hari ini adalah hari-hari yang naas, adalah hari-hari yang apes. Segala sesuatu yang terjadi tidak seperti yang ku kehendaki. Aku butuh pertolonganmu, Yesus. Saya akan bacakan bagi saudara Wahyu 3 ayat 20 demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus tidak pernah jauh dari diri saudara. Ia ada di depan pintu hati saudara. Bukakan pintu hati, undang Yesus masuk ke dalam. Yesus Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita, menunjukkan bagian-bagian hidup kita yang lemah, bahkan dosa dan jalan kita yang tersesat. Pada waktu Roh Kudus menjelaskannya, saudara, ambillah sikap yang sungguh-sungguh untuk bertobat. Roh-Nya yang kudus tinggal bersama saudara, menuntun perjalanan hidup saudara selanjutnya, memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup keseharian kita. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama,
Jangan meninggalkan ibadah, pelayanan, dan persekutuan dengan Tuhan. Pelayanan itu punya dinamika sendiri, turun dan naik, tidak pernah datar-datar saja. Suka duka, masalah lepas masalah, pergumulan lepas pergumulan adalah hal-hal yang biasa kita hadapi di dalam pelayanan. Kesetiaan kepada Yesus, ketekunan melayani, pasti akan menghasilkan buah-buah pada akhir. Kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan adalah satu cara Tuhan untuk mendidik kita dan membesarkan kita secara rohani. Kesimpulan yang kedua, pada waktu kita berada dalam penderitaan dan pergumulan, pandanglah Yesus. Ia adalah ibarat batu karang yang bisa menjadi tempat pijakan kita. Ia adalah ibarat mercusuar yang memberikan penerangan, mengarahkan kapal-kapal yang berjalan pada malam hari. Ia adalah seperti burung Raja Wali yang bisa menjadi tempat kita berlindung di bawah kepak sayapnya. Ia adalah seperti benteng yang melindungi kehidupan kita. Kesimpulan ketiga, turuti perintah Tuhan, turuti perintah Yesus, walau itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Kalau Tuhan mengatakan, berilah persembahan perpuluhan, laksanakan itu, walaupun tidak sesuai dengan akal pikiran, karena kita pikir kalau mengeluarkan uang saya rugi. Tetapi apabila kita imani bahwa persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, kita akan menerima ganjaran berlipat ganda. Kalau Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, laksanakanlah itu, maka kita akan mendapatkan sukacita, damai, dan sejahtera. Roh Kudus di dalam hati kita memampukan kita untuk setia kepada Yesus dan tekun dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, dan saudara disadarkan akan dosa-dosa dan jalan tersesat selama ini, dan saudara sungguh-sungguh ingin bertobat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, sudah kudengar firman-Mu. Engkau memberi pertolongan kepada murid-murid-Mu. Aku ingin menjadi murid-Mu juga, Tuhan. Ampuni salah dosa, jalan tersesat selama ini. Pimpin hidupku ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, tolong tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, mujizat dan kuasa penyembuhan terjadi. Sembuhkan saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, yang tidak bisa mengampuni kesalahan seseorang atau beberapa orang kepada saudara, karena mereka begitu kejam, begitu jahat, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak bisa cabutkan akar pahit luka jiwa itu, tetapi Yesus, di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau sanggup. Biarlah sukacita damai sejahtera muncul kembali dalam hati saudara kami. Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, berkati mereka dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, dan studi. Berkati kami semua di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.